Hai 14 people. Gimana nih kabar 14 people semua? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Oh ya, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu nggak sih, Nis? Boleh. Dari mana dulu nih? Dari dulu deh, ladies first. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Anissa Ramadhani. Bisa teman-teman panggil Nisa. Dan sebelah aku ada siapa nih? Aku Sidki Nurhaliza Zafar, bisa dipanggil Iki. Atau Sidki juga bisa ya. Bisa. Oke. Tapi sebelumnya 14 people tahu nggak sih kita di sini mau ngebahas apaan? Aduh, mau bahas apa ya Sidki? Udah ada mic, terus ada kamera, ada pastinya kita juga nggak sih? Ya. Nah, kalau teman-teman penasaran, jadi kita itu di sini untuk melakukan podcast yang dimana sebagai rangkaian melakukan pengujian podcast di SMA Negeri 14 Jakarta, di mana kita melakukan penelitian ini dengan menggunakan media podcast untuk kita kembangkan nantinya. Dan ini termasuk produk dari Opsi 2025 kita. Betul banget. Jadi podcast ini merupakan proyek dari penelitian kita, dan tentunya podcast ini akan ditayangin di akun media sosial SMA Negeri 14 Jakarta, terutama di platform YouTube dan Instagram. Oke, jadi teman-teman nih jangan sampai ketinggalan sama episode hari ini dan episode selanjutnya. Betul banget. Oke, yang pastinya tuh bakal banyak banget pengalaman true story dari teman-teman semua nih, teman-teman SMA Negeri 14 Jakarta yang nantinya bakal kita undang di podcast kita, Sidki. Betul banget. Tuh, dan nanti kita juga bakal nih update terbaru terkait episode-episode berikutnya kepada teman-teman semua yang nggak kalah keren pastinya. Betul, karena nanti kita juga bakal mengenalin nih tentang lingkungan pertemanan di 14 ini ya guys. Betul, Sidki. Karena kalau kalian tahu nih, di 14 tuh lingkungan pertemanan ini tuh sangat variatif nih. Ya, sangat beragam ya. Iya, menarik buat kita bahas. Nah, karena ini adalah perdana nih dari podcast kita, gue pengen kasih tau nih nama dari podcast kita, yaitu Dapur Susi. Wow, menarik juga ya. Kira-kira Ya, panjangnya betul. apa tuh, Nes? Panjangan Dapur Susi apa ya? Jadi Dapur Susi adalah Dua anak punya ruang, suara Sidki dan Nisa. Alright, maka dari itu teman-teman jangan sampai ketinggalan dari episode-episode podcast dari kami berdua ya. betul. Kayaknya udah langsung gue tebak aja nih, gue tahu kok Boleh langsung tebak aja Sidki. clue-nya mengenai lingkungan pertemanan bukan? Betul banget. Itu bukan clue, itu mah emang topik yang bakal kita bahas ya. Topiknya teman-teman. Jadi betul banget Sidki, kita bakal ngebahas topik tentang kelompok pertemanan ataupun lingkungan pertemanan atau bahasanya circle pertemanan teman-teman. Jadi pasti kan kalian nih anak-anak SMA Negeri 14 Jakarta pasti punya circle. Yang dimana tuh circle-nya kayak circle bahan gabung, kayak misalkan buat share-share foto lucu ataupun video-video lucu, Betul. atau bahkan circle yang ngajak kalian tuh kita hiking yuk, atau kita ke Jogja, ke Bandung, ke Bali. Dan tapi cuma wacana, tapi semoga aja abis dari sini, abis dari podcast kita tuh nggak ada wacana karena kita habis doain ya. Amin, semoga nggak wacana ya teman-teman. Dan atau juga circle yang serahin semua segala apapun aktivitas cerita ke teman-teman kalian, atau punya circle yang ketiga-tiganya juga punya, dari cerita, dari mau perjalanan, atau bahkan kirim-kirim video ataupun foto-foto lucu. Benar gak Sidki? Betul banget. Jadi anggapannya tuh mereka kayak keluarga buat kita gitu. Betul, keluarga kedua buat kita. Nah, oke, karena udah bener nih kita tentang lingkungan pertemanan, tentang circle pertemanan, kenapa sih kita mau pilih tema ini Sidki? Kenapa tuh Sidki? Oke. Boleh kali sharing-sharing alasan kita mau pilih tema ini tuh kenapa? Oke, jadi gini nih teman-teman. Sekarang kan kita lagi ada di masa SMA nih. Ya bener Sidki, masa SMA, betul. Nah, katanya ini masa SMA ini masa-masa yang paling indah kan? Iya bener, masa indah. Kebanyakan orang sih bilang masa SMA adalah masa yang indah ya Sidki. Ya, bener banget. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita lihat dari situ, kita ini lebih sering ngabisin waktu kita sama teman-teman kita dibanding sama keluarga kita. Bener gak sih, Nis? Bener-bener. Dan kita sadar nih kalau misalkan circle pertemanan itu powerful banget, bisa bikin kita termotivasi buat belajar, atau malah bisa bikin kita lebih malas-malasan lagi di Sidki. Betul banget. Makanya kita pengen ngebahas ini. Soalnya dari research yang udah kita lakuin, itu nunjukin kalau ya, banyak siswa yang gak sadar kalau lingkungan pertemanan itu berpengaruh itu untuknya. Baik dari segi pembelajarannya, dari motivasi hidupnya, dan banyak hal-hal yang lain. Oke, dan yang bikin kita penasaran nih, selain dari research kita tadi, kan generasi kita tuh adalah generasi yang digital banget tuh. Kita tuh selalu
berdekatan, berteman baik dengan media sosial ataupun dengan gadget kita. Ya. Nah, makanya kita tuh lebih suka dengerin podcast kan dibanding dengan baca artikel yang panjang banget. Makanya nih kita berdua kepikiran kenapa enggak sih kita buat podcast yang mudah dipahami tapi juga relevan sama teman-teman SMA Negeri 14 Jakarta pastinya. Bener banget, karena podcast ini nggak monoton kan. Ya benar. Enggak. Nah, jadi plus gue mau nambahin juga, kita mau buat ini dengan cara yang fun, Yang nggak fun. menggurui ya. Betul. Jadi kita pengen teman-teman refleksi terkait dengan circle pertemanan teman-teman semua. Betul Sidki. Jadi pada dasarnya kita ini pilih tema karena kita yakin kalau misalkan dengan awareness yang tepat, kita tuh bisa membuat ataupun membangun suatu pertemanan yang nggak cuma fun, tapi juga berorientasi pada pertumbuhan. Betul banget. Oke, sekarang mari kita lanjut ke permasalahan yang sebenarnya. Apa tuh Sidki? Permasalahan sebenarnya boleh kasih tahu nggak tuh apa? Oke, langsung aja ya. Oke langsung. Jadi gini, yang pertama, gimana sih ciri-ciri pertemanan yang benar-benar baik buat kita nih? Nah, pertanyaan bagus tuh Sidki. Jadi berdasarkan research kita ya teman-teman, ada beberapa karakteristik nih yang bikin suatu circle pertemanan itu menjadi circle yang happy dan juga supportive. Mungkin dari Sidki bisa yang pertama dulu apa tuh? Oke, jadi gini. Yang pertama, jadi mereka yang ada di circle kamu itu benar-benar yang care sama tujuan dan mimpi kamu. Bukan mereka yang cuma iya aja, tapi mereka tuh benar-benar support kamu dalam kondisi apapun. Oke, berarti kalau kita yang kasih contoh ya teman-teman, kalau misalkan kita nih lagi lomba atau lagi melakukan satu hal, nah teman circle kamu itu bisa bantu kamu dengan bantu doa, terus bantu dengan material-material yang ada yang bisa teman-teman bantu ke teman kalian. Berarti itu termasuk salah satu support yang bisa kita kasih ujuk ke teman kita tersebut ya Sidki. Bener banget. Oke, bener banget. Dan yang gak kalah penting juga nih, jadi di dalam circle pertemanan itu kita harus mengidentifikasi mereka. Apakah mereka toxic kompetitif atau tidak? Tahu nggak tadi toxic kompetitif itu apa? oke, kalau misalkan dari gue sendiri toxic itu kan berarti hal-hal yang menyimpang ya, atau hal-hal yang kurang bagus. Sedangkan kompetitif itu adalah hal-hal yang seperti kita berkompetisi. Nah, jadi tuh toxic kompetitif di dalam lingkungan pertemanan itu apa sih? Oke, jadi gue bakal kasih gambaran yang sederhana aja ya. Oke. Jadi toxic kompetitif itu mereka yang berkompetisi dengan cara yang tidak sehat. Oke. Nah, kita harus menghindari circle pertemanan yang mengandung unsur tersebut. Oke, Sidki. Oke. Berarti kalau misalkan contohnya nih, kayak wah lu dapat nilai segitu doang, gue sih lebih tinggi daripada lo. Jadi termasuk ciri-ciri toxic kompetitif ya. Itu udah jelas banget red flag banget sih. Oke, red flag. Oke. Oke, tapi ada satu lagi nih yang gak kalah pentingnya. Apa tuh Sidki? Jadi salah satunya itu yang super important, circle yang baik itu dia itu yang bikin kamu menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Oke, yang versi terbaik kita ya gitu ya. Betul, jadi mereka tuh gak bakal ngajak buat hal-hal yang ngerugiin masa depan kamu sendiri. Oke, contoh Sidki apa tuh? Yang dekat lah sama masa-masa SMA. Nih kan kita di lingkungan sekolah ya. Iya, di lingkungan sekolah boleh. Contoh simpelnya, kayak misalkan ngajak cabut dari kelas. Oke. Nah, itu udah merupakan tanda-tanda banget kalau dia itu benar-benar mengajak kamu untuk menghambat masa depan kamu. Oke, betul banget teman-teman. Dan fun fact-nya nih teman-teman, dalam research kita tuh temuin nih kalau misalkan teman-teman yang punya growth mindset itu biasanya lebih sportif nih kepada temennya. Nah, kenapa sih kok bisa lebih sportif? Karena mereka itu tuh melihat suatu kegagalan itu sebagai hal yang bukan yang memalukan ataupun menakutkan. Malah bagi mereka kegagalan itu adalah suatu hal yang bisa mereka buat lebih semangat lagi untuk berkesempatan buat membenarkan kesalahan mereka sebelumnya, Sidki. Benar, jadi itu dijadiin langkah awal aja untuk memperbaiki dari Iya kamu betul. sendiri. Jadi nggak perlu malu ataupun nggak perlu takut kalau misalnya kita gagal. Benar. Benar. Nah, sekarang nih, coba kalian refleksi dulu deh sebentar. Dari ciri-ciri yang tadi udah kita sebutin nih. Iya benar. Karakteristiknya. Nah, ciri-ciri tersebut apakah sudah mencerminkan circle pertemanan kalian semua? Atau circle teman kalian masih ada yang perlu di-improve? Nah, teman-teman bisa refleksi buat circle kalian masing-masing ya, teman-teman. Dan perlu diingat, gak masalah banget kok kalau misalkan kalian mengakhiri beberapa pertemanan dan menemukan pertemanan yang baru yang lebih selaras dan pastinya memiliki nilai dan tujuan kalian yang tepat, kayak gitu. Ya, benar banget. Nah, sekarang ya, kan tadi yang poin satu udah di... Udah, oke. Satu sudah dijawab nih. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Seberapa penting sih kita terlibat dalam circle pertemanan? Karena gue pernah dengar nih, ada yang ngomong kayak, gue mending sendiri aja nih dan gak ribet gitu.
Oke, kalau misalkan dari pemikiran gue mendingan sendiri aja nih daripada punya teman kayak gitu misalkan. Nah itu menurut gue sendiri tuh kurang baik ya Sidki dari pemikiran tersebut, karena secara harfiah, secara pengertian juga kita kan adalah makhluk sosial ya. Makhluk dan dimana kita tuh butuh orang lain. Kita tuh nggak mungkin sendiri-sendiri. Kita nggak bisa yang namanya individualis ataupun nggak butuh orang lain. Karena secara realitanya kalau misalnya kita kesusahan atau kita butuh sesuatu, kita pasti membutuhkan yang namanya orang lain ya kan. Apalagi di masa SMA sekarang, apalagi kita kelas 12 ya, kita sudah mau masuk ke jenjang perguruan tinggi ataupun ke pekerjaan. Nah itu tuh butuh banget yang namanya koneksi ataupun relasi dari orang-orang sekitar kita ataupun di luar sekitar kita. Makanya dengan pernyataan tersebut kayak misalkan gue nggak perlu nih punya circle pertemanan ataupun kenal dengan orang lain, itu enggak banget sih Sidki. Karena ya kita sebagai makhluk sosial gitu. Betul banget. Jadi istilahnya itu kita tetap butuh support system ya dari. Ya benar, itu support system. Jadi research kita itu sebenarnya juga menunjukkan kalau siswa yang punya kelompok pertemanan yang sebaya itu cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi dan kesehatan mental yang lebih baik gitu. Karena kan mereka jadi ada teman buat bercerita Ya ataupun benar. bisa saling membantu lah di situ. Nah oleh karena itu nih teman-teman, kita tuh harus bisa mempunyai teman yang berkualitas. Kita tuh boleh nih mengenal orang dengan jumlah yang banyak dari latar belakang manapun, tapi kita juga mesti punya teman-teman yang benar mengerti kita dan suportif terhadap kita Sidki. Itu bener banget. Dan yang menarik juga nih, jadi dalam circle pertemanan yang asik dan yang baik, itu kita bisa banyak belajar soft skill dari situ. Kayak contoh soft skill itu apa? Contoh, misalkan kalian mempelajari rasa empati, komunikasi yang baik, Komunikasi, habis itu betul. problem solving bersama teman-teman itu juga bisa dijadiin bahan untuk memperkembangkan diri kalian. Oke, betul banget. Plus, teman-teman, kalian bisa jadi pengingat nih, atau sebagai reminder, ataupun alarm lah bahasanya ya. Kayak misalkan, kemarin kan kamu bilang mau fokus belajar matematika, gimana tuh progresnya? Nah, dari situ kebantu banget gak Sidki? Kayak helpful banget, kayak membuat kita tuh tahu, oh ternyata kita punya hal yang belum kita kerjakan loh. Jadi kita bisa tuh ngecek to-do list kita tuh apa lagi, kayak gitu. Iya, itu bener banget. Tapi ada satu hal yang perlu diingat nih guys. Apa satu hal yang perlu diingat? Jadi jangan sampai kita kehilangan identitas diri kita sendiri cuma gara-gara kita pengen klop sama satu kelompok tertentu. Jadi Betul. kalau misalkan emang gak sesuai sama kemauan diri kita, itu nggak usah dipaksain guys, tetap jadi diri sendiri. Betul banget. Dan teman-teman yang baik itu akan menerima kita tuh apa adanya teman-teman, bukan ada apanya. Dan mereka tuh akan mendorong kamu menjadi lebih baik lagi, bukan malah merubah diri kamu menjadi orang lain pastinya. Itu benar banget. Jadi pada dasarnya keterlibatan dalam kelompok itu sangat penting. Tapi pilihlah yang tepat dan tetap menjaga batas-batasan yang sehat. Betul banget, Sidki. Berarti dari semua karakteristik, dari semua pembahasan yang kita bahas, ternyata tuh nggak kerasa kita ada di penghujung dari podcast kita hari ini, Wah, Sidki. itu dari penghujung nih. Iya, di penghujung Sidki. Jadi jangan kerasa banget ya kita ngobrol-ngobrol di sini berdua sama teman-teman yang nanti bakal nonton podcast kita. Ternyata udah di penghujung aja. Nggak kerasa banget ya. Iya benar Sidki. Nah sebelum closing, kita punya beberapa pesan nih buat teman-teman semua, dan pastinya wajib teman-teman catat dan dengarkan. Tuh, oke. Yang pertama deh pesannya dari Sidki dulu. Boleh kasih tahu apa tuh pesan buat teman-teman SMA Negeri 14 Jakarta? Oke, perlu dicatat ya guys. Jadi pesan yang pertama itu jangan takut buat evaluasi circle pertemanan kalian saat ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat circle pertemanan kalian itu yang saat ini gak suportif atau justru malah mengarah ke hal yang toxic, it's okay bagi kalian untuk mengambil langkah mundur dari hal itu. Betul banget Sidki. Dan perlu diingat juga, pertemanan yang baik itu dibangun dengan butuh waktu yang lama teman-teman. Gak bisa instan kalian punya kelompok pertemanan langsung jadi kelompok pertemanan baik ataupun yang kalian mengerti, itu enggak. Karena semuanya butuh proses, butuh waktu juga. Kalian butuh proses buat saling mengenal satu sama lain, latar belakang kalian, sikap-sikap kalian, kepribadian kalian, dan semuanya itu wajib butuh waktu yang memang proses itu cukup lama ya teman-teman. Tapi tetap aja sabarin dan investasiin diri kalian kepada orang-orang yang worth it. Bener banget. Nah, tapi buat kalian nih masih struggle dalam mencari kelompok pertemanan, Gimana tuh? Solusi dari kita nih Sidki, kita boleh Oke. kita kasih solusi buat teman-teman semua. solusi dari kita adalah jadilah teman yang kalian inginkan. Jadi kalian bersifat suportif, saling menyemangati antara satu sama lain. Oke. Dan pastinya lurus gak sih? Oh iya, itu terus juga penting banget. Kita tuh wajib kalau misalkan punya suatu lingkaran pertemanan, kita harus tulus membantu mereka, terus menyemangati mereka pastinya kan.
Betul, terus ditambah setia. Wah, Wah, kombo. combo itu. Dan yang pasti jangan lupa juga nih teman-teman buat keluar dari zona nyaman kalian. Kalian boleh banget buat join ekstrakurikuler, join organisasi, Bener, join Kak. acara-acara sekolah ataupun join acara di luar sekolah. Siapa tahu kan dari acara-acara tersebut ataupun kegiatan tersebut teman-teman tuh punya kelompok-kelompok pertemanan ataupun teman dekat kalian yang lebih open minded pastinya. Betul banget. Jadi itu juga bisa dijadiin wadah bagi kalian untuk memperluas relasi kalian. Betul, Suki. Nah, tapi ada satu yang paling penting. Oke, apa tuh yang paling penting dari 2 pesan sebelumnya? Jadi ini tuh bisa disebut sebagai kuncinya atau Oke, kuncinya. Oke, apa tuh, Suki? Oke, langsung aja Bang Asal ya. Jadi kuncinya itu adalah komunikasi, guys. Oke, Karena komunikasi ini sebagai jembatan antara kalian dengan teman-teman kalian. oke. Tuh, kayak misalkan kalian dan teman-teman kalian lagi ada masalah nih atau lagi ada problem gitu. Nah, kuncinya itu komunikasi untuk memperbaiki hubungan kalian dengan teman-teman kalian. Oke, berarti dengan adanya komunikasi tuh membuat kita lebih terbuka sama lainnya. Itu benar banget. Dan kalau misalkan ada masalah tuh kalian bisa omongin baik-baik teman-teman. Nggak harus kalian tuh bisa dengan berbagi satu sama lain, dengan mendengarkan POV dari masing-masing orang di kelompok pertemanan kalian. Biar nggak jadi biar nggak cuma satu orang yang memendam rasa bersalah dan malah dikeluarkan ke circle kalian. Itu Tuh. kan dapat merusak nama kalian ataupun nama kalian sendiri gitu teman-teman. Jadi itu kuncinya ya, komunikasi. Oke, kalau dari Sidki kuncinya komunikasi. Dan ada satu lagi nih yang lebih penting juga dan gak kalah penting pastinya dari ketiga tersebut. Apa tuh, Ech? Oke, kita tuh harus merasa diri kita tuh deserve punya pertemanan yang sehat, suportif dan pastinya membahagiakan buat diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita pastinya. Itu sih bener banget. Dan buat kalian yang udah punya circle pertemanan saat ini, tunjukin rasa terima kasih kalian dan selalu ada buat teman-teman kalian yang emang selalu ada di posisi kalian. Oke, dan pastinya juga dengan ada sikap pertemanan itu bisa membantu kita buat terus tumbuh bersama, terus percaya satu sama lain, dan pastinya menjadi support sistemnya. Nah, karena pada akhirnya ya teman-teman, circle yang tepat itu nggak cuma membuat pengalaman SMA kalian menjadi baik aja, tapi juga bisa membantu diri kalian membentuk diri yang lebih baik lagi di masa depan nanti. Ya, that's right. Dan oke, teman-teman. Jadi kayaknya udah cukup dulu ya waktu kita. Ya, sudah cukup waktu kita buat berbincang-bincang di sini di episode Jadi, pertama. ya, jadi kita ini juga berharap ya, semoga dengan adanya podcast dari kami berdua itu bisa membuat circle pertemanan kalian, teman-teman semua, itu menjadi circle yang asik, seru, dan tapi tetap memiliki tujuan yang baik pastinya. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan perhatian dari Bapak Ibu Guru SMA Negeri 14 Jakarta dan teman-teman semua yang telah mendukung terlaksananya program kami, yaitu podcast yang menjadi sebuah produk nantinya untuk opsi 2025 yang telah kami ikut sertakan. Seperti itu. Ya. Nah, sebelum ditutup nih, gue mau ngasih pantun dulu nih. Oke, apa tuh Pak Masuki? Tapi wajib bilang cakep. Oke, boleh. Kita bilang cakep ya teman-teman. Oke, langsung aja ya. Oke, langsung boleh. Adikku mau bakar tali rami. Cakep, Ibu pun bertanya-tanya. cakep. Tetaplah bersama kami, nantikan episode-episode seru lainnya. Dan Susi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.